Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailin Nurhabibah dengan NIM 231010311017. Saya dari program studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wahid Hasyim. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi fintech syariah. Seiring perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, perkembangan fintech atau finansial teknologi semakin marak di tengah-tengah masyarakat. Dilansir dari ojk.go.id, fintech lending atau biasa disebut juga peer-to-peer lending adalah layanan pinjam-meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur dan debitur berbasis teknologi informasi. Sebagian besar masyarakat, khususnya para milenial, pasti sudah tidak asing lagi dengan GoPay, OVO, Tcash, dan lain sebagainya. Bahkan beberapa mungkin tidak bisa terlepas dari fintech dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tidak dipungkiri juga bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Seiring pesatnya pertumbuhan pasar teknologi finansial, fakta tersebut memunculkan adanya potensi yang besar bagi layanan keuangan digital atau fintech syariah di Indonesia. Fintech syariah adalah inovasi teknologi di sektor keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam fintech syariah, semua aktivitas keuangan harus sesuai dengan ketentuan syariah, termasuk larangan riba atau bunga, gharar ketidakpastian, maisir, spekulasi, serta praktik-praktik yang dianggap tidak adil atau merugikan salah satu pihak. Pada dasarnya, fintech syariah memiliki tujuan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Fintech syariah di Indonesia diatur dan mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) nomor 117/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan fatwa tersebut, fintech syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Kemudian, prinsip fintech syariah. Yang pertama, pembiayaan tanpa bunga. Salah satu fitur utama dari fintech syariah adalah menyediakan pembiayaan tanpa bunga. Fintech syariah menggunakan model pembiayaan seperti mudharabah atau bagi hasil, musyarakah atau kerjasama, ataupun murabahah jual beli dengan make up. Hal ini memungkinkan untuk mendapatkan pembiayaan yang halal tanpa adanya bunga. Yang kedua, adanya transparansi dan akuntabilitas. Fintech syariah mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam semua transaksi keuangan. Platform fintech syariah menyediakan informasi yang jelas tentang pembiayaan, investasi, dan produk keuangan lainnya yang dapat membantu untuk membuat keputusan berdasarkan prinsip keuangan Islam. Untuk yang selanjutnya ada jenis dan contoh fintech syariah. Yang pertama, crowdfunding syariah. Platform crowdfunding syariah memungkinkan penggalangan dana untuk proyek atau bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini memberikan alternatif bagi pelaku usaha yang ingin mendapatkan pendanaan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya seperti Amanah Fintech Syariah dan Etis Indonesia. Yang kedua ada e-wallet dan pembayaran syariah. Platform dompet digital ini digunakan untuk transaksi halal seperti pembayaran tagihan ataupun donasi zakat. Contohnya seperti PayTrend. Kemudian ada lending peer-to-peer syariah. Lending peer-to-peer atau P2P syariah adalah model bisnis di mana platform fintech syariah memberikan pinjaman tanpa bunga dengan sistem bagi hasil atau imbalan jasa. P2P syariah ini bertujuan untuk memberikan akses pembiayaan yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah bagi masyarakat. Contohnya seperti Investri Syariah dan Amanah Fintech Syariah. Untuk yang selanjutnya ada keunggulan fintech syariah. Keunggulan yang pertama ada kepatuhan terhadap syariah. Semua transaksi fintech syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Yang kedua, berfokus pada sosial. Hal ini mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan usaha mikro. Kemudian ada etika keuangan. Fintech syariah menghindari praktik keuangan yang merugikan dan tidak adil. Untuk selanjutnya ada tantangan fintech syariah. Yang pertama, kurangnya literasi keuangan syariah. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat belum memahami manfaat dan perbedaan fintech syariah. Kemudian adanya persaingan dengan fintech konvensional. Hal ini dikarenakan fintech syariah harus bersaing dengan platform konvensional yang lebih populer dan terjangkau. Untuk kesimpulannya, yaitu fintech syariah adalah solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern sekaligus tetap mematuhi prinsip-prinsip Islam. Dengan mengintegrasikan teknologi canggih dan etika syariah, fintech ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga memastikan keadilan, transparansi, dan kebermanfaatan sosial. Potensi besar fintech syariah dapat dimaksimalkan dengan peningkatan literasi keuangan, dukungan regulasi, dan inovasi berkelanjutan. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.